Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Kemudian hadis yang keempat, ya kah? Keempat ilah. Wa an Abi Juhaifah. Empat lah. Nah ya, hadis yang keempat dari babul azan atau hadis yang ke-145 dari kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala. Riwayat daripada sahabat Nabi namanya Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Juhaifah, ujar Abi Juhaifah, raaitu Bilalan, ulun melihat akan Bilal, yu'adzinu, azan Bilal, ya kan? Azan Bilal, sambungannya apa itu? Wa atatab ba'u famuhu hahuna wa fahuna fahu haleh. Oh iya, fahu hahuna wa hahuna wa isbu'ahu fi uzunaihi, ya kah? Wa isba'ahu fi uzunaihi. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahu wali Ibni Majah wa ja'ala isba'aihi fi uzunaihi. Okay. Riwayat hadis daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, berkata sidin, ujar Abi Juhaifah, raaitu ulun melihat Bilalan akan Bilal. Bilal itu yu'adzinu, sedang azan, ya kah? Dan aku mengikutkan atau aku memperhatikan yang bagus. Aku memperhatikan akan mulutnya Bilal, muntungnya Bilal. Hahuna kesini, wahahuna dan kesini itu nah. Nah, dia tentang ini karena selagi akan datang ada masalah istidarah atau iltifat. Karena pintangan hayya ala salah, pintangan hayya alal falah. Karena ada nang kepala itu ke kanan, lawan kepala itu ke kiri. Nah, karena selagi akan datang. Nah, itu aku memperhatikan mulut Bilal itu hahuna wa hahuna. Nah, sama itu. Wa isba'ahu lah fi udunaihi, dan bermula dua telunjuknya ini sababah, dua telunjuk Bilal fi udunaihi, pada dua telinganya. Nah, berarti sama ini. Nah, jadi Bilal tuh azan sababah dua telunjuk itu masukkan ke dalam lubang telinga.
Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad hadis Huzaifah, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dan mensahihkan ini hadis Imam Tirmidzi, mensahihkan Imam Tirmidzi akan ini hadis. Wali Ibni Majah, ada sabit bagi Ibnu Majah, waja'ala kalimatnya, waja'ala isba'aihi, menjadikan Bilal akan dua jarinya, yakni telunjuknya pada dua telinganya. Nah di sini termasuk sunat azan. Di antara sunat azan, cuma bukan kamat lah, bukan kamat, cuma azan. Jadi kamat jangan tangan dicucuk ke telinga, anu azan aja, azan. Jadi azan, jadi dunal iqamah aja, anu kada dihajatkan kepada iqamat. Kalimatnya yu'adzinu, kata dite yu'adzinu, garisi yu'adzinu, berarti kata-kata yu'adzinu seret dunal iqamah, berarti bukan qamat. Jadi qamat kada usah hayya ala salahnya ke kanan, hayya alal palahnya ke kiri, kada usah. Lawan kada usah telunjuk masuk ke mana, ke telinga. Qamat kada usah. Ini sunat azan, bukan iqamat, sama itu. Nah, mengapa jadi disunatkan? Mengapa jadi disunatkan azan itu memasukkan telunjuk? Telunjuk itu sababah, ini lah, sababah telunjuk. Mengapa orang Arab itu menyambat telunjuk itu sababah? Karena ini diambil kata-kata sabah, ya subuh, mencela. Karena orang Arab itu jangan mencela orang, inya lawan menggunakan telunjuk. Telunjuk nih main. Nah jadi ada berakal ikam nih ya. Nah, telunjuk tuh lawan telunjuknya main tak? Ada. Jadi oleh karena itu telunjuk nih agak kasar sedikit. Biasanya kalau kita singgah di warung makan lah, apalagi warung makan orang Jawa lah, kayak Lamongan, Wong Solo, itunya halus bangetnya, kadang menggunakan telunjuk pakai ibu jari. Silahkan ya, monggo. Monggo, itu pakai ibunya keluar, kadang ricok ke tangan, itu ada dintunya, nanya ditanda, ambil pian, anak, kawakah ke rumah pian ke rumah selamat, itunya kadang ikam ke rumah, kamu pulang, itu kasar. Nah, ditanda. Jadi telunjuk ini kurang bagus kemuha orang lah, nah ditanda. Jadi nang langkar tuh pakai ibu jari. Anu guru Jenderal Sudirman bang pakai telunjuk aja. Itu menunjuk Belanda kan. Kadang mungkin pakai ibu jari sih dia. Monggo. Berarti silakan menjajah artinya. Artinya itu Belanda itu nah. Nah itu patung Jenderal Sudirman. Nah jadi telunjuk ini memang telunjuk ini agak nyaman bang masuk ke dalam telinga. Kalau ibu jari ngaleh. Iya, telunjuk nih yang mana? Nah, mengapa hikmahnya menggunakan telunjuk? Li'annahu ajma'u li sauti, supaya lebih mengumpulkan bagi suara. Jadi ibaratnya orang hendak mengangkat suara tuh, nyaman. Nang nyata seorang dulu kan disunging. Ya kala, jadi telunjuk, lihat kari-kari itu nah. Pak-ayatan tuh punya pas nang lagu mengangkat tuh dasar jeriji itu masuk ke itunya kayak Muammar. Ada nang keduanya itu nang Muammar tuh. Ulun ini bisa juga terdapat kada bulan Maulid Isra Mi'raj terdapat. Jadi sidin tuh mengangkat napas tuh panjang, betul nah. Bahasa ulang.
dalam hati melapahnya jadi kari. Ada ingusan ada ya. Kan aja normal jadi dan itu tak itu nah sampai talu kali ada sih dia tuh angkat napas tuh sekalinya kada lawas berucap lawan panitia ada Quran lajar kada hafal. Astagfirullah cucuk kae rupanya sambil mengangkat tuh sambil mengingat sambungannya cuma kada dia timbul gugup ka di tengah orang banyak nih dinto jadi jernang paayatan tuh ada Quran lah panitia aja ulun tuh pian umai maarit tawa tuh nah apa lucu hendak tertawa berdosa kada tertawa lucu apa ada awak ulun ai beguyang tuh gitu umai orang lain tertawaan. Jadi siapa nang kari-kari di sini nang bagus-bagus suara maunya disuruh orang mah ayat anu Quran aja Quran betating aja enggi Quran itu nah jangan kisah hafal jangan kalau kau bling gugup kada ingat ya nang jadi paayatan panjang napas ulun ngiram atur napas saya mah ingat baca sambungan nah itu pernah kejadian tak kada usah disambatin makhluknya ulun juga ingat juga. Nah, cuma suah kejadian tak jadi agak lucu banget. Nah, jadi satu ajma'u lisauti ya. Yang kedua, mengapa jari ini masuk ke telinga? Jadi masuk ke telinga jar wa yastadillu bihi al-asammu awil ba'idu supaya menjadikan dalil dengan orang nang masukkan jari itu nah siapa nang menjadikan dalil al-asammu ulih orang nang tuli wal ba'id atau orang jauh bari tak ada mikrofon barangkali hukum tuli juga maunya jauh lalu melihat sama ini nah berarti apabila ujar si tuli ajan kan kadang mendengar ajan jadi maunya Bilal mau sama ini ajan jadi ada dua faidah mengapa ajan itu telunjuk kanan masuk ke telinga kanan telunjuk kiri masuk ke telinga kiri mengapa satu lebih menghimpunkan kepada suara jadi suara tuh kawan nyaring kawan hangkoe jadi satu yang kedua supaya orang jauh dan orang tuli inya kawa mengambil paham orang itu ajan dua butik dinta di dalam kitab Fathul Mu'in nggih tuntung sembahyang dulu hanya membahas ajan di Fathul Mu'in tak di I'anah Fathul Mu'in tak. Nah di dalam Fathul Mu'in itu orang yang azan disunatkan tadi telunjuk. Nah seandainya inya kadada tangan sebelah maka tetap dituntut sebuting barang sama ini. Nah atau ada juga cuma mengayai apa mikrofon. Nah jadi maunya mengayai mikrofon kada apa-apa sebelah. Nah tangan kiri umpama mengayai mikrofon telunjuk kanan masuk ke telinga kanan saking sunatnya tah nang nyata tadi supaya orang jauh dengan si tuli tahu pada orang itu azan. Nah jadi itu tak jadi seandainya kada kawa dua jar satu tangan barang nah seandainya telunjuknya kadada atau kada kawa boleh diganti selain telunjuk jadi di tengah nah telunjuknya hilang paget umpama jadi ganti ke selain telunjuk wal baqiyat jar jadi yang penting sunat jari ini masuk ke telinga apabila ketika azan. Nah itu di kitab ketika azan. Nah kemudian ulang sambungannya hadis selanjutnya wali Abi Daud sabit bagi Abi Daud itu kalimatnya lawa unukahu ya kah
lama balaga hayya alas sholah yaminan wasimalan walam yas tadir wa asluhu pisahihain, bermula asal itu hadis ada di dalam Bukhari Muslim. Lawa unukahu itu artinya memutar ia Bilal akan lehernya, gulunya. Jadi gulunya berputar sampai sana. Nah, ditata. Lama balaga manakala sampai ia Bilal akan kalimat hayya alas sholah. Kemana? Yaminan wa shimalan. Yaminan ke kanan, wa shimalan ke kiri. Cuma walam yas tadir wauhal inya kada berputar awak. Walam yas tadir bil badan. Apian bepulpen bil badani. Jadi gulu aja nang berputar. Ada ulun suah terdapat. Itu anu hayya ala salah tuh lawan awak-awaknya berputar. Itu. Anu salah. Sama ini kaidahnya. Al aslu fil muadzini istiqbalul kiblati. Bermula asal pada orang azan, al aslu fil muadzini, bermula asal pada orang azan, istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat. Jadi orang azan itu sunatnya menghadap kiblat. Bainal kiblat wa bainal abdi rahmatullah. Antara hamba dengan kiblat di tengah-tengah adalah rahmat Allah. Kami bahari di pondok pesantren bahari, di tengah-tengah asrama itu ada kursi. Kami mengamalkan memuruk salawar itu duduk. Nya kan munya bebulang sunat berdiri, munya memuruk salawar sunat berduduk. Jangan memuruk salawar berdiri. Kalau kok terjungkang, wujud terjejak terjungkang. Nah, kita jungkang tertutup pasti ya kelihatan 3 serangkai. Baik beri supan sama sekali. Nah, jadi kami di pondok tuh di asrama tuh beri di tengah-tengah tuh ada kursi. Dan kami memuruk salawar menghadap kiblat. Ada kiblat. Sunat mah ada kiblat. Nah, jadi di sini siapa umpama ada gawian beguguntingan kah? Nah, tuh bagus banget orang yang digunting itu menghadap kiblat. Atau kayak apa menghadap kiblat? Gitu tak. Apa yo antara hamba dengan kiblat di tengah-tengah itu rahmat. Berarti orang yang menghadapi kiblat hakikatnya menghadapi rahmat. Makan pun sebenarnya mun kawa memilih posisi makan tuh menghadap kiblat. Cuma jangan mengamalkan sarumahan. Karena datang tamu, besar sembayangan kah? Kadejar mengamalkan guru An-Nur. Lain jangan makan tuh bagus bahalakah juga. Halakah tuh berputar, berkeliling. Itu nang rame. Cuma kita ini selama kawa memilih, pilih menghadap kiblat. Pamela, selama kawa menghadap kiblat, hadap kiblat. Dia letak lagi kiblat. Kawa ada kiblat. Nah, di untung eta punya apa aja mutalaah apakah hadap kiblat. Itu tuh di masjid tuh nyaman menghadap kiblat murid. Kalau kita di sini kan apa? Ya Allah, kan rumahnya di sini posisinya. Kiblat sana lah. Nah, sama itu. Kalau di masjid pasti menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat sama itu. Cuma orang yang kanan kiri kada kawanya menghadap kiblat. Nya kan behalakah nang bagus. Halakah tuh berputar kah? Halakah itu, halakah majelis itu ada 2 sifat. Yang pertama, guru masuk ke dalam halakah. Guru masuk. Nah, guru yang masuk ke dalam halakah itu
ulun lihat kayak majelis guru bait berabah. Guru bait berabah itu. Nah, kayak ini nah. Masuk ke dalam gurunya nih, masuk ke dalam putaran halakah. Sifat yang kedua, halakah itu bisa majelis halakah itu gurunya di tengah. Di belakang ada beberapa orang. Itu halakah juga. Cuma gurunya di mana? Di tengah. Kayak abah guru sekumpul bereh. Kan abah guru sekumpul kan di tengah tuh. Nah, sama itu halakah juga. Halakah juga. Jadi majelis nang bentuk halakah itu ada dua sifat. Satu, boleh gurunya di tengah atau gurunya masuk ke dalam halakah putaran. Sama itu. Nah, jadi sekali lagi azan pun sunat menghadap kiblat. Nah, ketika azan menghadap kiblat, ketika mengatakan hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalah itu gulu aja yang berputar. Jangan dada. Munya dada terputar berarti awak terputar. Sedangkan orang azan sunat menghadap kiblat. Nah, mudahan paham. Jadi kada benar mun azan itu berputar lawan awak-awaknya. Yang bujur itu awak menghadap kiblat, pintangan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kepala aja yang berputar. Jadi jar istidarah itu bimana iltifat. Iltifatnya itu biraksi la bil badani, bukan dengan badan tetapi dengan kepala. Nah, kayak apa guru pahaman sifat iltifat kepala tuh? Ada dua buting sifat. Ada dua kaifiat. Dengarkan ulang. Yang pertama, ada sifat yang pertama hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah kedua ke kiri. Karena hayya 'alal falah pertama ke kanan, hayya 'alal falah kedua ke kiri. Itu sifatul ula, sifat yang pertama. Atau sifat yang kedua, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, hayya 'alal falah ke kiri. Berarti kanan-kanan, kiri-kiri. Atau boleh kanan-kiri, kanan-kiri. Mudahan paham. Nah, siapa sini yang ngajian? Nah, ingatakan. Ya, jadi ingatakan buntunglah, jangan penghawai sunnah. Di dalam sunnah itu ada pahala. Di dalam sunnah itu mudahan Nabi Muhammad himung. Di dalam sunnah itu mudahan Allah ridho. Amin. Jangan penghawai sunnah. Jadi munya azan menghadap kiblat, telunjuk kanan kita masuk ke telinga kanan, yang telunjuk kiri ke telinga kiri. Seandainya mengayai mikrofon, ya sebuting barang jari masukkan ke kanan supaya tanda ciri orang itu azan. Yang memasukkan telunjuk ke kanan cuma azan, bukan qamat. Mengatakan bukan iqamat, cuma azan. Itu sunat. Nah, pintangan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah ke kanan, ya nak? Hayya 'alas shalah ke kiri. Berarti kanan kiri. Hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Atau cara yang kedua, sifat istidarah yang kedua, biraksi bukan bil badan. Iltifat yang kedua kepala kita itu boleh hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah kanan. Berarti kanan. Hayya 'alal falah kiri, hayya 'alal falah kiri. Berarti kiri. Mudahan paham. Nah, dia minta ulun ulang. Boleh kanan kiri, boleh kanan kiri. Napa gerang jadi sama itu
hikmah disunatakan nih. Jadi disunatakan jadi ke situ. Oh, itu jar lias ma'a lius ma'a sami ayas mau lias ma'a adzanahu ahlul atraf, supaya mendengar lias ma'a adzanahu ahlul atraf, supaya mendengar azan seseorang oleh orang-orang yang di ujung-ujung, wal jawanib, di pinggir-pinggir, di tepi-tepi, baik orang nang di hilir, baik orang di hulu. Kalau kita di hulu sungai itu kan ada hulu, ada hilir. Nah jadi mendengar bahari itu kan dia pakai mikrofon juga. Nah guru sekarang sudah ada mikrofon. Apakah tatap sunat? Jawabannya tatap sunat. Jadi ada istilah itu iza zala as-sababu, itu lam yazhab al musabbabu. Contohnya kayak kita tawaf putaran 1, putaran 2, putaran 3, itu namanya ramal. Ramal itu lari-lari kecil. Itu sunat bagi laki-laki, cuma kada sunat bagi perempuan. Putaran 3, 4, 5, 6, 7, 4 terakhir itu kada sunat ramal. Cuma ini yang ramal ini pun yang disunatkan tawaf ifadah, tawaf rukun, baik itu umroh, baik haji. Munya kita tawaf wada jangan ramal. Jangan ramal, atau tawaf kudum jangan ramal, tawaf sunat jangan ramal. Kada usah lari-lari kecil. Mengapa lari-lari kecil? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir ketika Nabi kita umrah qadha tahun ke-6 Hijriyah, umrah Hudaybiyah tahun ke-7 umratul qadha, mengkada Nabi kita semalam kada kawa masuk. Nah orang-orang kafir mahintip nah menjingok Nabi Muhammad kayak patawat no Nabi gagah ya nang tapacol tuh nang bahu sebelah kanan ialah tanda gagah, tanda semangat gitu kita ya, jadi orang tawaf itu bahu kiri ditutup, bahu kanan dibuka dintelah. Nah putaran 1, putaran 2, putaran 3 ramal. Nah padahal kan kada ada lagi orang mahintip-hintip, orang kafir aja kada boleh masuk. Ya Allah, sekalipun hilang sabab, cuma musababnya tetap kita pakai. Mengapa gerang? Supaya mengenang sejarah Nabi kita Muhammad, supaya kita mengenang sejarah ajannya Bilal. Sekalipun sekarang dah ada mikrofon, mikrofonnya dah kahululun kahilir. Jadi guru tua-tuanya kah cocorongnya tuh nah. Apakah kita tetap sunat, tetap iltifat ke kanan, iltifat ke kiri, tetap hukumnya sunat sekalipun dah ada mikrofon. Nah sama itu. Nah kemudian hadis yang kelima, wa an Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu, riwayat daripada Abi Mahdzurah, ini muadzin Nabi Muhammad di Masjid Mekah. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajabahu sautuhu. Ajabahu itu artinya mengajaibkan akan Nabi, menyenangkan, memukaukan akan Nabi, sautuhu uli suaranya Abi Mahdzurah. Ulun ni bulan Maulid, Isra Mi'raj, Rajab, Rabiul Awal, kada sekali berdua rajin biasanya terkumpul lawan kari. Ada nang satu motor rajin diambil panitia sepaket tuh lawan penerbangan kari guru, nah tuh sepaket ngarannya. Nyaman banget panitia tuh mencari sepaket tak kadang alih samuter kari pun guru anor ulun 4 betakun boleh lah, jurulun boleh, jasidin boleh, jar ulun
suara bagus itu keturunan kah? Atau suara bagus itu memang latihan nggak? Diasah-asah, dipukal-pukal, ditampa-tampa. Jadi jerinya menyahuti kadiduanya guru inggih, satu ada faktor keturunan, yang kedua dilatih. Cuma guru kalau dasarnya kebanyakannya memang ada keturunan. Napa kan nang Ali Dauda aja, Ali Dauda keluarga Daud. Berarti Daud itu bagus suara. Mengapa Daud bagus suara? Karena keluarga Sidin dasar bagus-bagus suara. Tiring apanya Iran, Pamaulitan, inya dasar kuitannya kan, mamanya kan, kainya kan, dasar bagus-bagus. Memang pita suaranya tuh dasar kayak itu. Gitu pita. Imbah mendengar keturunan tuh patah dehalar ulan. Kada sanggup lagi sudah mendengar nang keturunan tadi teh. Gitu. Ulun bisa bahari di waktu di pondok di pesantren belajar ma'ayat tuh bisa. Ma'ayat nang lagu Bayati, lagu Ras, lagu Nahawan, lagu Saka Handak. Bahari. Jadi di asrama tuh ada bahari orang santri ya, cuma kari bagus suaranya Pak Ayatan. Jadi inya melajari maghrib isya tuh. Jadi ulun empat juga duduk belajar. Wah, banyak hibak lokal deh, hibak. Jadi dibacanya kayak lawan lagu-lagunya tuh kayak Bedarau. Nah waktu Bedarau tuh rasa bagus suara kita. Bagus Bipa, rasa bagus gitu nah sudah nang beberapa kali inya melatih Bedarau, lalu disuruhnya saurangan. Nah mulai saurangan itulah banyak nang berhilang. Nah termasuk saurang hanyar sadar kadeda bakatnya. Lalu tak tinggal berapa orang ada lagi. Nah, jadi dasar mengaji Al-Quran belagu tuh ada skillnya juga, ada anunya. Di samping suaranya bagus tuh waktu belajar belagu tuh masya Allah, ulun saben subuh tuh guring nang ilat di dikarek. Dikarek pakai nang apa itu, nang udul kulit udul tuh. Nah wah ada kegampangan supaya ilat ini jangan karas jar urang. Satu mengamalkan ulun, kemudian pulang kaina betajun ke sungai, bakuriak di bawah banyu. Jar itu pang nggak usah nyaring kuriak supaya suara ini terbuka. Sekali timbul harus dijamban. Anu larut rupanya. Cuma ya, untung kada lamas. Hendak bagus suara, belum lagi beramalan, ada amalannya pulang supaya nang suaraku suara Daud, rupaku Yusuf. Ada tuh. Dibaca ada bacaannya sudah, tetap aja kayak ini suara. Dasar nang itu. Cuma memang tadi teh bujur kari. Ada faktor keturunan, lawan keturunan ditampa pula. Nah, gitu. Biar keturunan kada ditampa kayak itu juga. Nah, alhasil Abu Mahjurah suaranya bagus. Fa'allamahul azana, lalu melajari Nabi akan Abu Mahjurah al-azana akan azan. Rawahu Ibnu Huzaimah, riwayat ini hadis oleh Ibnu Huzaimah. Nah, mengapa yuk orang azan itu disunatkan orang nang suara bagus? Karena aja di kitab itu jar suara bagus itu auqa'u alal kalbi, lebih menjatuhkan, lebih menyentuh alal kalbi atas hati orang yang mendengar. Di orang mendengar. Ibaratnya suara langkar tuh ibaratnya di rumah siapa ajan. Nang kisah orang bahari itu nang tindak nih runtuh jar. Apa nah pada-padanya menjiuk siapa nang ayat gitu. Wah ini kada lagi tindak runtuh, anu sudah ada proyektor, sudah ada TV.
Bahari manang ada TV mendengar suara kalalangkaran tuh bebinian tuh mah kepala sejangok-jangok lalu tajuhu tindak paget tali jurang tindak runtuh tidak runtuh tuh itu tak dinta hendak menjingok nang ampun si suara tadi pang itu tak. Nah, jadi memang suara bagus itu lebih berkesan di hati orang nang mendengar. Memang sama itu cari nang bagus. Jadi ajan itu cari. Nah, oleh karena itu kan semalam siapa yang bermimpi dilajari ajan siapa? Abdullah bin Zaid, ya kah? Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid bermimpi dilajari malaikat kalimat-kalimat azan. Nah, ternyata yang disuruh azan siapa? Bilal, bukan si Abdullah bin Zaid. Berarti dalil sunat azan itu cari orang nang suara bagus, kecuali kadeda lagi maka sumbangkan sesumbang-sumbang. Ada nang waninya itu kan betul tunjulan ujar si kong bangsol ya, ujar si asol manui asat bangsat ya, yang nang bakal lahir di langgar tak si kong bangsol si kong bangsat ya, asap lawan asol ngaran. Nah jadi ya dah daripada kadang nang aja saat itu bang, saat adanya asal berbunyi ya. Nah dia tak. Ulun dulu bisa di kampung pas di perumahan menggini abah bahuma sekalinya di masjid guru aja orang tua guru di kampung aja ajar ulun mana kekanakan sekolahan sawat peguruan aja. Nah itu tuh harus diperhatikan tak? Jadi jangan sampai yang ajan itu guru lah. Jangan sampai ajan guru dinta mana santri mana kayak Bilal juga kan itu tuh Nabi itu kemana aja musafir itu hampir-hampir membawa Jibril ya. Membawa siapa? Bilal supaya ajan itu di kitab tersebut. Nah kemudian ngulang alasannya mengapa jadi Bilal disuruh, ada riwayat, ada hadis ujar Nabi berucap lawan Abdullah bin Zaid nang sahibur ru'yah dah yang bermimpi ajan dah ujar Nabi kum ma'a Bilal fa'alkihi alaih berdiri engkau beserta Bilal maka limparlah oleh engkau akan itu ajan, maksudnya lajari kalimat ajan alaihi Bilal, suruh Bilal ajan. Pak innahu anda sautan minka, karena Bilal itu lebih merdu suara daripada engkau. Jadi anda tuh isim tabdil daripada nada. Kan ada lagu tuh apa nada. Nah, nada itu bahasa Arab. Nada itu bahasa Arab. Nah, anda itu ada ma'arti'i ahsanu, arpa'u, wa abadu muddan. Ahsanu lebih bagus, arpa'u lebih nyaring, wa abadu muddan lebih panjang napasnya. Oh, didetok. Jadi langkar ajan tak. Ini kada ajan butungan kamat. Lobar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Jurang ajan ka kamat kita. Nah, ajan itu memang disuruh agak panjang supaya orang-orang jauh mendengar. Ada dalam minggu ini di pondok melajari Fathul Mu'in, waktu itu masalah ajan hanya aja dalam minggu ini. Nah pegerang masalah syarat ajan. Nah di dalam kitab Fathul Mu'in itu syarat ajan itu diantaranya adalah tartib. Ajan itu bertartib. Jadi mun ada orang itu talingkau itu sunat dibuliki. Kalau langsung hayya alal falah, jangan di luar hayya alal salah ya.
Oh berarti kan tinggal buliki kada boleh beluncat luncat kada boleh. Jadi buliki hayya ala salah, kemudian baca pulang hayya ala falah, karena sunat tartib. Satu. Yang kedua, bukan sunat, syarat azan itu tartib, syarat azan qamat tartib. Jadi wasurita bil azan wal iqamah aja. Yang kedua wal muwalat, syarat azan qamat itu muwalat. Muwalat itu berturut bolehlah pandir sedikit. Kada boleh azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya rame, saya kawisi. Nah itu biasa tak ulangi Allahu Akbarnya kada boleh disambung. Ada juga bahari cuma kisah orang tua bujur kadenya kada tahu pang lah. Bahari kan kada ada mikrofon. Jadi lalu suara tuh dinyaringakan. Jadi Allahu Akbar, Allah. Rane Allahu Akbar sekalinya wihang talimbah. Lain setoreng lain. Wihang talimbah. Allahu Akbar kejar nih tanah. Di tengah inya kada kau lagi mengantuk motor. Datang kawang pak tamparnya. Apa ada ber ya, langsung ber ada bujur kadenya kada tahu tuh kisahnya tak. Gitu, percaya humang ya. Jadi mualat dua sudah tartib, mualat syarat tak dua. Yang ketiga adalah az-zakaru al-mumayyizu, yang azan itu lelaki. Udah boleh azan bebinian. Karena mengangkat suara bang. Inta. Kalau mau azan akan kekanakan lahir kada apa-apa bebinian itu zikir cuma pakai lafaz azan. Ya Allah, boleh aja gitu tak? Boleh aja. Boleh zikir tak? Nang kayak orang turun anak tulak umroh, tulak haji, itu boleh itu zikir itu zikir, bukan untuk sembahyang lain, cuma zikir, cuma memakai lafaz azan. Boleh, apa dah boleh, bahkan sunnah. Ulama mensunahkan supaya orang musafir ini salamatan, ya kah? Nah dia tetap kekanakan, ya Allah, kekanakan lahir kan, azan sebelah kanan, qamat sebelah kiri. Kadeda lalakian, mahadang lalakian, lawas lagi. Ada bebinian, pian bebinian ay boleh mengajanakan di telinga kanan, mengamatakan di telinga kiri. Ya paham? Ya zikir, dan zikir itu kada berhajat lawannya nyaring, boleh aja mayu telinga seorang, menyaring tak lipit anak orang. Itu takajut nih, menciling-ciling. Nah itu boleh. Nah sama orang kebakaran itu sunat azan. Kan usahanya naik ke atas hatap situ. Ini naik ke atas hatap, naik bertelanjang. Astagfirullahaladzim. Gimana ulih amalan minta? Anu jar supaya hantu apinya buka. Rupanya hantu api itu bebinian. Ketika bertelanjang, lalu takutan kalau kau diperkosa. Itu sasat sama sekali gitu tak. Dedeng gitu tak. Bujurai hantu api buka, cuma orang di tangan cangangan. Jurang apa bertelanjang di atas. Jangan azan. Abah guru sekumpul pernah dulu di pengajian melajari, mudahan salamatan saberetaan. Kita jangan keapian kamalingan gini ngedehekon. Apalagi keapian tuh teh cocok gini habis. Kalau maling kada mangkat teh cocok. Tadi itu. Nah, abah guru bari mun ada orang keapian, ambil batu 7 biji. Arah kawan ajan, jangan bertelanjang. Lah, ambil batu 7 biji, setiap satu biji baca ayat kursi sekali. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wal tukunakan ke itu nah, ke rumah keapian tak. Sampai 7 biji 7 kali tak ayat kursinya tak.
Insya Allah api itu kada ke kiri kada ke kanan nang ada tuh berturun. Cuma tatap pemadam datang. Kalau kada usah datang ya, muha habis rumah orang. Jadi syariat jalan, hakikat jalan. Nah sama itu nang bujur. Kita nih aliman hakiman. Ada alim, ada hakim. Ya kalau jadi cerdas ada, spiritualnya ada. Memang harus sama itu. Nah kemudian pulang sambungannya. Jadi sekali lagi itu syarat-syarat laki-laki. Dan lelakinya mumayyiz pulang. Mumayyiz itu apa? Bakal. Jadi mun kakanakan belum mumayyiz jangan disuruh ajan. Nang nyata nyak udah di waktu. Itu begayaannya. Ya namanya kerupun disimpannya tak. Nya berebut lawan kawannya. Apa ada kaum kehilangan mikrofon? Rancak disuruh kakanakan ajan. Lalu inya kararamian, suaranya didengar orang kampung. Yang maras itu ngaran baduduh huluan, lalu belum lagi masuk waktu. Aja pernah kejadian? Perak langgar rumah ulun tuh bang. Jadi ulunnya anak tulak musafir nih, anak tulak babacaan, mendengar ajan sembahyang di rumah. Tuntung salam, sekalinya ajan bahasa. Apa ajan bahasa? Sekalinya belum masuk tadi. Astagfirullahaladzim. Anak siapa? Sekalinya anak seorang. Anak orang juga. Dintu. Jadi itu pangkanakannya ada bekalnya. Jadi lelakian mumayyiz. Yang di kampung tuh bulan puasa tahun pabila kah? Mengatuk nini. Cuk tuh cucu. Yut tuh buyut. Inta orang sembahyang ajan sudah terbangun ulun keluari. Apa nih? Cuai di masjid hulu, di hulu ada masjid. Di hulu dah ajan. Dilanggar kadada nang ajan. Nggih kena ulun ajan. Minta ampun maaf yuklah menggerak ikam. Jakanya kami boleh ajan, kami nang ajan. Jangan ajan pian. Bujur. Bebinian nih rajin-rajin. Termasuk nang ditinda tuh. Rajin-rajin ke pengajian. Iya kah? Itu majelisnya kah? Burdahannya kah? Dalailnya kah? Termasuk sembahyang berjemaah. Ada nak imam seorangan sisanya bebinian di belakang. Di kampung tuh ada kayak itu. Laki tidak imam aja saya kok lakiannya. Saking rajinnya bebinian lah. Ya nang ya bebinian kami ada boleh kalau ajan ya julun jangan. Karena biar suara pian kayak lelaki. Tetap ada boleh ajan kalau suara bebinian kayak lelaki. Bari ada menteri kelautan Susi kan adanya. Itu kayak lelaki suaranya tuh. Tetap ada boleh ajan. Jadi syarat ajan itu cowok kada boleh cewek. Boleh ajan cuma mayu talinga inya zikir ngarannya tadi. Nah kemudian mulang sambungan apa lagi? Ada lagi syaratnya. Warab usaud harus mengangkat suara berartinya. Nah ini ngarannya anda tadi. Anda tuh lain, anda engkau lain. Anda tuh lebih nyaring. Rab usaud. Jadi ajan tuh harus hangkoe. Wadukhulul wakti ila asubha, masuk waktu kecuali subuh. Nang subuh ajannya dua kali. Jadi kada boleh belum masuk waktu sudah ajan. Yang bahaya itu ajan apa nah? Ajan maghrib. Itu bahaya lagi. Sembahyang song maghrib kada sah atau orang berbuka puasa. Hati-hati. Nah, jadi sekali lagi orang yang azan harus makrifati awqati waktu sholat, harus mengenal waktu-waktu sembahyang. Jadi siapa yang jadi kaum, siapa yang jadi azan muadzin harus mengenal waktu jam sembahyang. Diperhatikan. Ada kejadian bulan puasa, sahur. Jam kita telah menunjukkan jam, hilang ya. Apa ada orang kampung datangan ke masjid? Rupanya masjid kebongkaran.
Untung mesin bekunci, jadi jam tuh hilang, jam hilang, hambal hilang, umai maling bepala banget. Cuma kaum ini rupanya kada memperhatikan, nyamahir ada loh, sahur, 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 sahur. Jam kita telah menunjukkan jam hilang. Kada jam 3 ada jam hilang. Itu kisah juga gitu. Punya percaya hungang juga. Nah, jadi kaum itu bujur harus memperhatikan dengan waktu. Punya masuk waktu berarti tugas inya nah ditata. Nah kemudian mulang sambungannya. Apa pulang? Hadis yang ke-6 kah? Hadis yang ke-6. Satu hadis lagi. Wa an Jabir, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir, ujar Jabir, shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idaini, ulun sembahyang 2 hari raya, Idul Fitri lawan Idul Adha, gairah maratin beserta Nabi, gairah maratin kada sekali, berarti rancak, wala marata ini bukan 2 kali, ulun rancak sembahyang hari raya mengumpati Nabi itu bigairil azan wala ikamatin, bigairi azanin wala ikamatin, tanpa azan tanpa ikamat. Rawahu Muslim, riwayat ini hadis Jabir bin Samurah Imam Muslim. Wa nahwu, atau seumpama hadis Imam Muslim, seumpamanya fil muttafaq alaih pada Bukhari Muslim, seumpama Jabir, ampun maaf, wa nahwu, atau bermula seumpama itu hadis Jabir pada muttafaqun alaih Bukhari Muslim, an Ibni Abbas, riwayat daripada Abdullah bin Abbas sama radhiyallahu anhuma wa gairihi, bahkan selain Ibnu Abbas. Jadi banyak sahabat meriwayatkan sembahyang Idul Fitri, sembahyang Idul Adha, sekalipun sembahyangnya berjamaah, cuma kada pakai azan, kada pakai ikamat. Berarti dalil azan dengan kamat khusus sembahyang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selain itu tak ada azan dengan ikamat. Hari raya tak ada azan. Sembahyang istisqa ada azan. Sembahyang gerhana tak ada azan. Pahamilah, azan itu cuma sembahyang 5 waktu. Itu sunnahnya sama itu. Jadi guru kayak apa mengiau orang berjemaah. Nah, disunatkan sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah, salatun nafal allati tusra'u laha jama'atun, sembahyang sunat yang disyariatkan berjamaah, kayak sembahyang hari raya tadi, sembahyang istisqa, gerhana, sembahyang minta hujan, atau sembahyang khusuf, sembahyang gerhana bulan namanya salatul khusuf, gerhana matahari namanya salatul khusuf. Itu sunat nah termasuk tarawih. Apa yang disunatkan? As-salata jami'ah atau as-salatu jami'atun, boleh 2. As-salata jami'atan, nasab as-salata jami'atan. Kalau as-salata itu igra itu fi'il nang dibuang, jadi maf'ul bih. Aqimu as-salata jami'atan, jadi hal kepada aqimu nang waw dibuang tadi. Sembahyanglah kamu hal keadaannya berjamaah, sembahyang tarawih berjamaah. As-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata tarawihi rahimakumullah. Gitu kah? Nah, dinta. Kalau di pondok kami la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah kayak hayya ala salah, hayya ala falah juga. Cuma kalau kita di kampung apa? Kada la haula, kada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salim jangan anakan. Mudahan sehat panjang umur. Mudahan ketemu puasa tahun ini. Kena berdoa bulan tak puasa kayaknya bulan.
Nah ditata nah ramita jadi as-salat atau boleh rapak-rapak as-salatu jami'atun berarti punya rapak-rapak mubtada khabar. Nah itu cuma sunat diwakaf di ujung as-salatu jami'ah as-salatu jami'ah berarti jadi mubtada jami'atun jadi khabar. Nah itu nah cuma ini disunatkan ya salatun nafal. Kata-kata salatul nafal berarti keluar salatul fardu sekalipun itu manzurah, sekalipun itu sembahyang kifayah, sembahyang kifayah jangan. Kalau sembahyang kifayah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatul kifayah, jangan. Sembahyang sunat bacaannya as-salatu jami'ah itu disunatkan li sholatin nafal allati tusra'u laha jama'atun. Ada dua kalimat, satu salatul nafal berarti salatul fardu kada disunatkan as-salata jami'ah seperti sembahyang manzurah dinazarkan atau sembahyang kifayah. Yang kedua allati tusra'u laha jama'atun yang disyariatkan berjamaah berarti sembahyang yang tidak disyariatkan berjamaah kada usah pakai as-salata jami'ah ya kan. Nah sama itu cuma biasanya kita lagi sembahyang hajat ada kalau kamat ya kamat ada kami kawan ulun bahari arwah kai sembahyang hajat orang tulak umroh kamat berdiri kawannya soalnya Allah Akbar asyhadu an la ilaha apa dia tertawaan orang nang assalamualaikum ya apa assalamualaikum ya rijalal gaib assalamualaikum ya ay. Nah sama itu ahli diyar tuh ziarah kubur. Ada kamat sembahyang hajat biasanya sama itu tuh itu istilah kita aja sebenarnya bukan kamat kada itu. Nah sudah kemudian yang ketujuh Abi Qatadah salagi akan datang mudahan sehat panjang umur murah rezeki, umroh haji, anak cucu saleh salehah, mudahan mati husnul khatimah. Amin.